Halo geng, selamat datang kembali di Magenta Film. Pada 28 Januari 2022, ada rilis film baru loh gengs. Filmnya berjudul Clean. Film ini bergenre crime, drama, thriller, dan disutradarai oleh Paul Sallet. Penasaran cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan keseruan alur ceritanya. Berawal dari Clean yang diperankan oleh Adrien Brody adalah sopir truk sampah yang bekerja dari tengah malam hingga pagi. Ia tinggal di daerah pemukiman urban yang sering terjadi tindak kejahatan. Ketika bekerja, ia sering menemukan barang-barang elektronik yang rusak dan dibuang oleh pemiliknya. Kemudian ia memperbaikinya dan menjual barang-barang tersebut. Ia mengikuti komunitas konseling untuk mengobati traumanya. Ketika memiliki waktu luang, Clean sering mengecat rumah kosong yang menjadi sasaran grafiti. Setiap pagi sepulang kerja, dia juga memasak dan memberikannya pada seorang anak perempuan tetangganya, Dianda, untuk bekalnya di sekolah. Di pagi itu, Clean melihat rumah kosong di seberang jalan rumah Dianda dibobol para berandalan yang berniat menjadikannya markas mereka. Clean menjadi teringat kenangan akan anak gadisnya yang meninggal karena overdosis. Sementara itu di tempat lain, seorang bos mafia lokal, Michael bersama anak buahnya sedang menunggu anaknya, Mikey, keluar dari penjara. Tapi Mikey justru memilih menaiki mobil teman-temannya. Clean bekerja seperti biasa. Saat mengambil sampah di depan toko seafood milik Michael, dia menyaksikan kegiatan mencurigakan yang dilakukan Michael dan anak buahnya. Toko itu adalah tempat Michael meracik narkoba. Clean kembali teringat masa lalunya menghabisi para pengedar narkoba yang telah menjerumuskan anaknya hingga kehilangan nyawa. Paginya, Clean bertemu Dianda yang sedang berjalan ke sekolah. Bus sekolah tak lagi menjemputnya, sedangkan mobil neneknya sedang rusak saat itu. Clean kemudian mengantarnya. Ketika siang saat Dianda masih di sekolah, Clean menghadiahkan sepeda bekas milik mendiang anaknya. Nenek Dianda yang menerima sepeda itu sempat bertanya kepada Clean begitu baik, padahal Dianda bukan anaknya. Michael keluar dari gereja dan menemui pemasok cumi-cumi yang sedang bongkar di tokonya. Michael memeriksanya. Fucking guts. I used to hate that smell. Dan mendapati cuminya dalam keadaan yang hampir busuk. Dia pun marah dan memukuli sopir pengantarnya dengan palu hingga tewas. Malamnya saat Clean mengambil sampah, dia melihat banyak sekali bekas darah di tong sampah toko Michael. Michael mendekatinya dan mencoba memberinya uang untuk tutup mulut, tetapi Clean menolaknya. Saat pulang bekerja, mobilnya mogok di jalan. Dia melihat ada seseorang yang sedang dikeroyok. Saat Clean mendekati mereka, kepalanya dipukul dengan tongkat bisbol dari belakang. Dia pun mendapat beberapa jahitan di kepala. Hari itu dia banyak menerima kesialan. Pada malamnya dia di PHK saat akan kembali bekerja. Bosnya mengatakan bahwa ada pemotongan anggaran hingga berakibat pada karyawan. Saat kembali pulang dia melewati rumah Dianda dan melihatnya terkunci di depan pintunya. Neneknya sedang keluar sedangkan dia sendiri lupa tidak membawa kunci. Clean lalu mengajaknya ke rumah. Clean memasak makan malam. Selesai makan, Dianda melihat sebuah kotak peti kayu dan membukanya. Melihat itu, Clean langsung membentaknya dan menutupnya kembali dengan kakinya. Dianda yang ketakutan langsung lari pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Clean melihat Dianda bergaul dengan berandalan yang menempati rumah kosong. Clean menyuruhnya pulang. Meski terlihat enggan, Dianda menurutinya. Clean kemudian menengok bekas rumahnya dulu yang sudah lama tidak ditempati. Dia masuk dan mengambil kotak berisi kunci Inggris yang pernah dia gunakan untuk menghabisi para pengedar narkoba. Clean pulang melewati rumah para berandalan dan dia melihat sepeda Dianda ada di depan rumah itu. Sambil membawa kunci Inggrisnya, dia mencoba masuk untuk melihat keadaan Dianda. Dia tertahan di depan pintu, namun dari luar dia melihat Dianda yang sudah teler hendak dilecehkan oleh mereka. Clean sangat marah melihat kejadian itu. Dia memukuli semua berandalan itu menggunakan kunci Inggris yang dibawanya. Tanpa ia sadari, ada seorang anggota berandalan yang merekam kejadiannya. Dia lalu membawa Dianda pulang.
Ternyata salah satu anggota berandalan adalah Mikey. Dokter yang menanganinya di rumah mengatakan bahwa dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun Michael menolaknya dan menganggap itu sebagai pelajaran bagi anaknya. Frank, kepala polisi yang rupanya sudah sekongkol dengan memperlihatkan video yang memperlihatkan pelakunya adalah si tukang sampah. Frank juga mengatakan sudah mengirim beberapa orang untuk memburunya. Clint yang sudah menyadari bahaya lalu membawa Dianda dan neneknya keluar kota. Mereka singgah di sebuah rumah makan karena Dianda ingin ke toilet. Sementara Clint mencoba mencari mobil lain untuk dia curi. Namun rupa-rupanya orang-orang suruhan Frank tiba di tempat tersebut lebih dulu. Mereka langsung memasuki rumah makan dan mencari mereka. Dianda dan neneknya menyadarinya lalu mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Sementara itu Clint sudah mendapatkan mobilnya dan menunggu di depan. Dia melihat mobil para pembunuh itu dan sopir mereka yang sedang menunggu. Clint mendekati dan membunuhnya, lalu dia bergegas mencari Dianda ke dalam. Clint menemukan mereka dan menghabisi para pembunuh. Setelah mengamankan Dianda dan neneknya di sebuah motel yang aman, Clint kembali ke kota tersebut. Dia kembali ke rumahnya dan mengambil segepok uang simpanannya. Dia lalu pergi ke toko tempatnya biasa menjual elektronik bekas untuk membeli sebuah shotgun. Dia memodifikasi shotgunnya seperti yang pernah dia gunakan di masa lalu. Dia kemudian mempersiapkan dirinya. Sementara itu, Frank yang masih berada di rumah Michael menerima telepon dari orang suruhannya yang selamat. Dia segera sadar bahwa yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Si tukang sampah itu adalah mantan pembunuh bayaran terkenal yang menghilang. Tak berapa lama telepon Michael juga berbunyi. Orang di seberang yang tak lain adalah Clint mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan alamatnya. Michael pun segera mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk menjaga rumahnya. Clint membawa truk sampah, dia memasang bom di panel listrik rumah Michael yang berada di pinggir jalan. Dia lalu menerobos rumah Michael dengan menabrakkan truknya tersebut. Tepat setelahnya, bomnya meledak yang membuat listriknya padam. Dalam gelap gulita, Clint menghabisi anak buah Michael satu per satu. Dia membunuh Frank dengan menembakkan pistol suar ke dalam mulutnya. Istri Michael muncul dan justru menunjukkan tempat Michael bersembunyi. Clint kehabisan peluru, mereka pun bertarung hingga akhirnya Clint berhasil melumpuhkan Michael. Dia berhenti memukul wajah Michael saat Mikey muncul mendongakkan pistol. Michael yang mengira Mikey akan membantunya tidak menyangka bahwa ternyata Mikey justru sudah menembakinya. Michael pun tewas saat Mickey hendak menembak Clint. Pistolnya sudah kosong. Dianda bersepeda mengelilingi komplek perumahan. Anak-anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan menyapanya. Dia tersenyum saat melihat truk sampah dari kejauhan sedang menuju ke arahnya. Gimana gengs? Seru sekali kan filmnya? Kalau kalian punya referensi film yang mau diulas, share di kolom komentar ya. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.